wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami izin untuk mewawancarai Bapak mengenai pembelajaran dengan desain UPD. Pak, sebelumnya apa sih tujuan pembelajaran Bapak? Tujuan pembelajaran itu kan sebetulnya untuk saat ini kan udah ada perubahan, bukan lagi mentransfer ilmu pengetahuan, tapi kita juga harus membuat sebuah karakter baru bagi anak-anak. Itulah pembelajaran yang sekarang, apalagi ada keterkaitan dengan agama, kan spiritual, kemudian mental dan hal. Terus bagaimana Pak posisi kemampuan peserta didik kalau dilihat dari tujuan pembelajaran itu sendiri? Sebetulnya kalau dilihat dari sudut tersebut sangat beragam, karena ternyata setelah berjalan itu kemampuan siswa itu tidak merata, sehingga diperlukan kolaborasi dan modifikasi dalam pembelajaran. Terus kenapa tujuan pembelajaran itu bisa seperti itu? Sebab kita ingin mencapai target yang sudah ditetapkan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya begini, pemerintah menginginkan bahwa untuk SD itu ada 3 fase, A, B, dan C. Mereka sudah menetapkan kemampuan tiap fase seperti apa. Maka guru kelas maupun guru mapel harus membuat sebuah perencanaan pembelajaran untuk mencapai target tersebut, sehingga minimal kalaupun misalnya target tersebut tidak tercapai, setidak-tidaknya anak memiliki kemampuan sesuai standar nasional, bisa baca, tulis, dan hitung, kan gitu. Ada perubahan yang minimal, walaupun nggak sangat signifikan, minimal ada perubahan walaupun sedikit. Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya nih Pak, yang pertanyaan kriteria apa yang dinilai untuk dipahami. Berarti yang minimal anak bisa baca tulis dan hitung. Ya, terus bagaimana Pak cara mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik nih dalam ide besar dan melakukan uji kinerja? Kalau itu berarti konsepnya adalah sebelum begini, kita kembali kepada diri masing-masing seorang guru, karena kebanyakan ya, artinya tidak semua orang, kebanyakan itu masuk kelas, mentransfer ilmu, selesai tanpa ada tindak lanjut yang lebih jauh. Sehingga untuk hal itu diperlukan adanya konsep pembelajaran saat pertama masuk kelas sampai keluar itu seperti apa. Itu harus dibuat sedemikian rinci gitu kan. Dan akan lebih bagusnya lagi kalau tulis tangan, bukan pakai ketik, apalagi pakai komputer. Karena begini, saat kita akan melakukan sebuah konsep, maka sebelumnya besok itu kita akan melakukan apa? Kita buat di malam hari. Saya ingin begini nih besok. Nah, itu yang kita praktekkan. Kesalahan kita adalah selama ini adalah membuat konsep itu dibuat di awal semua. Dalam 1 semester, bahkan lebih parahnya 1 tahun. Dan itu pakai copy paste. Yang namanya copy paste itu tidak semua akan berjalan secara maksimal. Kan gitu. Karena kalau yang copy paste itu kan sudah baku semua. Tidak ada pengeditan sama sekali. Selain dari itu, untuk mengetahui bagaimana kapasitas anak, kita bisa memberikan rangsangan kepada anak dalam bentuk beberapa pertanyaan atau game, sehingga mereka akan melihat kembali tentang materi-materi sebelumnya yang sudah mereka pelajari. Kurang lebihnya seperti itu. Terus ini juga menjawab 2 pertanyaan nih Pak. Jadi 2 ya. Terus, nah kalau pendekatan untuk penyampaian materinya tuh Pak, hingga menghasilkan keingintahuan peserta didik terhadap materi itu, gimana Pak? Kita kan anak-anak bukan homogen ya, heterogen. Nah, makanya sebelum
kita mengadakan pembelajaran akan lebih baik dan lebih ideal jika kita membagi anak itu sesuai kapasitas dan bagaimana metode belajar mereka, ya kan? Kita mengenal ada 13 teknik mengajar atau teknik belajar, tapi kita lupa metode belajar mereka seperti apa. Metode itu sebenarnya dua, metode atas bawah atau bawah atas. Kalau atas bawah artinya mereka bisa membaca secara garis besar, kemudian mereka bisa merinci dengan sendirinya. Nah, sedangkan yang bawah atas itu harus kita ajari secara runut dari awal sampai akhir untuk mengambil kesimpulan. Itu dua metode itu. Sehingga setelah itu baru kita nih masukin kategori anaknya. Apakah mereka itu belajarnya secara visual, bilingual, musikal, atau secara praktek dan yang lainnya. Itu kita bagi kelompok secara kelompoknya masing-masing. Nah, walaupun di prakteknya kita ngajarnya ya secara klasikal, tapi setidaknya dengan adanya pembagian itu kan kita bisa melihat, oh anak memang kemampuan seperti ini, sehingga pada saat kemudian hasil belajarnya tidak sesuai yang kita harapkan, maka perbaikannya akan disesuaikan dengan metode dan cara belajar mereka masing-masing. Jadi hasilnya akan lebih maksimal lagi. Jadi setiap siswa punya kekurangan kelebihan. Nah, masing-masing terus, apalagi untuk anak-anak yang mohon maaf, ya latar belakang keluarganya luar biasa. Itu kan perlu pendekatan khusus yang lebih ekstra. Karena untuk tingkat SD itu tidak ada yang namanya anak nakal, nggak ada. Yang ada adalah anak yang menginginkan perhatian khusus. Ya. Berarti ngomong-ngomong tentang minat belajar Pak, kalau misalkan begini Pak, situasi apa sih yang bisa mendukung terhadap situasi apa dalam kelas nih yang bisa mendukung terhadap meningkatnya minat belajar mereka itu selain misalkan dari metode yang tadi dijelaskan? Kalau yang saya lakukan ya, anak harus sering nulis. Jadi dulu itu waktu di zaman saya tahun 80-an, 80-an. 80-an. Itu setiap siswa itu harus punya buku cetak. Ya kan, buku cetak. Dan guru akan menjelaskan. Kalau anak-anak sudah nyatet. Jadi begitu masuk kelas, buka halaman sekian, silakan dicatat. Yang bisa merangkum silakan dirangkum. Itu sebetulnya bukan pada akhirnya sekarang saya menyadari bahwa itu bukan berarti guru malas ngajar, bukan, tapi mengajari motorik. Dan karena kalau motorik sudah bagus, maka daya ingat mereka juga bisa bagus. Ini yang banyak dilupakan oleh guru-guru, ya kan? Makanya kita juga perlu memberikan pemahaman pada orang tua yang sekarang kan luar biasa kan, dikit-dikit langsung viral kalau guru kayak apa. Makanya wali kelas itu wajib memberikan pemahaman kepada orang tua siswa di awal pembelajaran bahwa mencatat itu bukan berarti gurunya malas, tapi lagi mengajari secara motorik untuk meningkatkan daya ingat. Karena itu langsung sangat-sangat berhubungan gitu kan. Itu seperti itu Mas. Kalau yang pernah saya jalankan sekarang itu. Pak, terus ini juga Pak, kalau minat belajar itu kan juga berhubungan dengan pribadinya peserta didik ya Pak. Kadang ada tuh di pribadinya peserta didik tuh misalkan dia tuh mau bertanya atau dia itu mau menyanggah atau memberikan pendapat. Nah, tapi dalam dirinya itu punya rasa malu atau segan gitu. Nah, untuk kurang berani terus. Nah, untuk misalkan memperkecil atau meminimalisir hal-hal seperti itu terhadap peserta didik itu gimana Pak? Kita memberikan umpan balik dengan materi yang sudah kita ajarkan. Kita berikan umpan balik yang merangsang untuk mereka bertanya. So begini, jangankan lihat SD, SMA saja. Kalau misalnya kita hanya mengajar
ya kan? Kemudian bagaimana? Ada yang belum paham belum? Saya akan bertanya. Anak-anak cenderung nggak akan nanya. Iya. Tapi pada saat kemudian kita langsung mereka dengan beberapa pertanyaan yang menstimulan mereka, otomatis mereka akan bertanya, oh kalau ini gimana Pak? Kalau begini gimana Bu? Kan gitu. Maka pertanyaan itu akan muncul dengan sendirinya. Kita berikan umpan balik yang merangsang untuk mereka bertanya. Nah, sekarang terus cara peserta didik nih Pak akan agar terlibat dalam mengeksplorasi ide besar dan pertanyaan penting. Itu kan berarti seperti misalnya ada satu pembelajaran yang kita itu peserta didik itu diharuskan membuat suatu produk. Itu juga berarti sama ya Pak, untuk menstimulasi mereka agar ide-idenya itu muncul. Iya, sama. Kita memberikan stimulasi, memberikan umpan balik, kemudian kita juga memberikan penekanan kepada mereka tentang tujuannya apa sih mereka melakukan hal itu. Iya, misalkan begini, pada saat kita mengajarkan tentang wudhu misalnya, gitu kan? Kita tidak hanya mengatakan ini loh syarat sahnya wudhu cuma ini, rukunnya ini, nggak seperti itu. Tapi kita juga mengajarkan kepada mereka juga pemahaman pada mereka dengan wudhu itu kita akan mendapatkan A, B, C dan D-nya seperti apa. Kemudian cara wudhunya yang baiknya seperti apa, kan gitu ya. Sehingga dengan hal seperti itu, kemudian kita lanjutkan dengan praktek, ya kan? Ya praktek satu-satu, gimana kan? Kita bimbing, sehingga anak-anak menjadi tahu bahwa oh tujuan wudhu saya itu bukan hanya untuk sholat saja, kan gitu ya. Tapi minimal mereka memiliki pemahaman bahwa dengan wudhu otomatis saya akan selalu menjaga kebersihan saya, kan gitu. Tidak sembarangan duduk, ya kan? Kemudian istilahnya kalau kata bahasa orang Sunda mah tidak culamit lah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mulai tadi produknya Pak. Yang produk. Nah, misalkan nih produk itu kan umpan balik dan misalkan gini, umpan balik atau berdasarkan penilaian itu kan bisa mencerminkan hasil peserta didik, hasil Ya. dari produk peserta didik. Nah, gimana sih sistemnya atau sistemnya umpan balik itu bisa mencerminkan, kok bisa gitu, kok bisa mencerminkan. Nah, dan cara meningkatkannya itu setelah mendapatkan umpan balik itu gimana Pak? Untuk mengetahui apakah sebuah produk itu berhasil atau tidak, itu kan sebetulnya kembali pada jawaban saya di awal itu ya. Kita bisa melihat bagaimana cara mereka mempraktekkan hasil dari pembelajaran atau produk tersebut. Kalau misalnya seperti kita mengajari anak membuat produk bikin sambal tomat, kan gitu ya. Kita kan memberitahu kepada mereka, inilah sambal tomat, nggak pedas tapi bikin seger. Nah, kan tujuannya kan untuk membuat istilahnya menu makanan yang menyegarkan, ya kan? Yang semua orang pasti suka. Nah, cara membuatnya seperti ini loh, gitu kan? Ya, bahan-bahannya ini, ya. Cara membuatnya seperti ini. Nah, kita akan tahu bahwa mereka itu bisa membuat sambal tomat itu pada saat setelah jadi kan produknya. Tapi penilaiannya kan bukan asal jadi saja, rasanya gimana? Untuk itu ada proses ya. Dari awal bumbu yang pertama masuk ke cowek itu apa dulu ya kan, kemudian dimasukkannya apakah garam dulu atau gula dulu ya kan, itu kan ada prosesnya. Nah, proses itu yang kita perhatikan, kemudian kekurangannya mana kita beritahukan kepada mereka, ini loh kekurangan kalian itu A, B, C nya kasih tahu tanpa harus menyudutkan mereka, ya kan, karena kita memberitahu. Sifatnya memberitahu, sehingga anak-anak akan tergugah, oh iya berarti kalau misalnya saya membuat lagi mesti begini nih, kan gitu. Atau produk lainnya begini, kita memberikan tugas kepada mereka kerjaan di rumah, misalnya nggak usah jauh-jauh deh, membersihkan rumah, nyapu. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa mereka sudah melakukan dan itu sudah berhasil, ya kan? Kita bisa koordinasi dengan orang tua. Apakah lewat
telepon, kita menanya langsung. Misalnya, apakah anak ibu sekarang sudah mulai membantu di rumah, minimal nyapu halaman, nyapu rumah kan gitu. Kalau orang menjawab, sudah Pak, Bu kan gitu. Gimana nih hasil anak-anaknya? Apakah bersih atau enggak kan gitu. Nah, kalau misalnya ternyata orang tua, ya alhamdulillah lah daripada tidak bisa sama sekali kan. Iya. Itu sudah ada, oh berarti anak sudah ada kemauan untuk melakukan itu kan. Nah ini tuh. Sama halnya seperti saya begini. Pada saat anak tidak pernah mau membaca, karena sekarang lebih cenderung pada gadget gitu kan, untuk membaca buku itu kan sangat jauh. Kita nggak bisa mengatakan kamu harus baca halaman sekian sampai sekian, enggak. Kita ajarin, ya udah kalau kamu mau baca, ambil bukunya, bawa ke depan, simpen lagi nggak masalah, kan gitu. Kenapa? Kita sampaikan ke mereka bahwa dengan ngambil buku dari tempat buku ke depan saja itu sudah bagian dari belajar ngambil buku minimal itu, ya kan? Besoknya tambahin lagi. Nanti kalau sudah dibawa jangan disimpan dulu, buka dulu sampul ininya, sampul depannya kan gitu. Nah, buka, mau dibaca, mangga, nggak dibaca nggak apa-apa, yang penting buka aja dulu, ya kan gitu. Kenapa? Berarti anak sudah belajar ngambil buku, buka buku, dengan sendirinya itu. Yang namanya belajar itu kan nggak bisa bertahap, nggak bisa instan. Beda kalau misalnya kita makan cabai keras langsung pedas, nah itu ya barangkali berarti itu. Nah, rasa. Nah, terus gimana sih Pak caranya untuk membimbing peserta didik agar mampu untuk melakukan penilaian diri, evaluasi diri dan penyesuaian? Kita sampaikan pada mereka tujuan utama mereka belajar apa, ya kan? Karena setiap anak itu mempunyai obsesi masing-masing. Makanya kembali kepada mereka, obsesi kamu apa? Maka yang dibutuhkan adalah ini dan ini. Kita sampaikan kepada mereka. Kita akan dapatkan beberapa keinginan mereka, ya kan? Kita simpulkan secara globalnya apa, lalu kita sampaikan. Kalau ingin seperti itu, maka yang dibutuhkan adalah kita tulis saja yang mereka butuhkan apa. Nah, untuk mencapai ini, maka kalian setidaknya harus melakukan apa, ya kan? Sehingga di situ ada runutan yang harus mereka lakukan, ya kan? Nah, dan kunci yang kita ambil itu kepada mereka adalah mereka harus disiplin. Nah, itu makanya untuk mengetahui hal tersebut, ya kan, kunci utamanya adalah kita mengajarkan mereka untuk disiplin dalam belajar. Kemudian mereka mesti membuat tujuan. Apa sih tujuan mereka belajar itu? Bukan hanya sekadar sekolah selesai gitu kan. Karena kebiasaan mereka sejak dini itu kan akan menemukan langkah ke depan di SMP dan SMA. Itu. Nah, bagaimana Pak peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjutnya? Kita melakukan evaluasi. Ya. Evaluasi yang kita lakukan itu setidak-tidaknya bisa merangkum kemampuan peserta didik secara global, ya kan? Tapi kita tidak bisa istilahnya membuat sebuah patokan bahwa anak harus sesuai dengan yang kita inginkan. Nggak bisa. Artinya untuk mengetahui apakah anak-anak sudah memahami tentang sebuah produk atau sebuah pengetahuan, kita adakan evaluasi yang secara kontinu. Evaluasi itu kan bisa secara lisan, bisa secara tulisan. Kalau tulisan itu bisa dikerjakan kapan saja. Tapi yang terpenting sebetulnya adalah selain tes tulis itu, lisan sangat diperlukan. Kenapa? Karena saya ngajar dari tahun 98, yang namanya anak SMP SMA saja untuk tes lisan itu rasa percaya dirinya sangat kurang. Itu yang sebetulnya jadi masalah di dunia pendidikan gitu. Untuk saya pribadi ya, entahlah kalau teman-teman yang lain, itu sangat-sangat bermasalah. Kenapa?
untuk menjawab pertanyaan seorang gurunya saja gitu ya, kok anak nggak percaya diri gitu, ada apa sebetulnya kan gitu. Makanya dari awal kita mesti memiliki apa namanya catatan khusus anak-anak atau anak psikolog mah ya, catatan pribadi anak-anak lah. Mereka itu punya masalahnya apa gitu kan, kemudian latar belakang keluarganya apa, keadaan ekonominya seperti apa. Semua guru harus punya, tidak harus wali kelas, semua guru harus punya. Artinya saat kita melakukan pembelajaran kepada anak-anak, kita juga bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Ini anak ini bagaimana nih, kok di saya seperti ini, kalau di saya catatnya begini nih, kalau yang dirimu apa deh kan gitu ya. Jadilah sharing di situ, sehingga tidak ada beban untuk satu orang. Kasihan wali kelas stres di situ. Apalagi kalau di SD kan tidak ada BK. Nah, nggak ada BK. Wali kelas merangkap BK. Padahal aturannya kan satu orang BK 150 orang ya. Itu sebetulnya nggak ideal, nggak ideal. Makanya untuk mengetahui bagaimana, kembali lagi pada pertanyaan tersebut ya, kita ada evaluasi, dan evaluasi itu tidak mesti satu bab atau satu CP ada evaluasi. Evaluasi itu tiap hari. Evaluasi tiap hari. Hari ini nih, catatan kita seperti ini. Besok ada perubahan kan ya anak? Oh ada. Tinggal kita checklist aja ya. Makanya kita bikin apa namanya kolom checklist itu tentang perilaku karakter anak. Apa yang akan kita nilai ya kembalikan kepada guru masing-masing yang menilainya apa saja. Evaluasi itu penting. Pakai evaluasi. Nah sekarang kembali lagi nih Pak ke gaya belajar. Tadi kan gaya belajar peserta didik itu berbeda-beda ya Pak. Iya. Nah untuk mengakomodir gaya belajar itu dengan sesuai dengan minatnya peserta didik, nah tapi sambil kita itu tetap menjaga tujuan pembelajaran itu agar tetap pada tujuannya gitu Pak. Caranya gimana? Caranya bagaimana Pak? Jangan saklek. Intinya jangan saklek. Artinya gini, kalau saya kan membebaskan anak-anak, kamu kalau misalnya belajarnya suka dari musik, silahkan bawa headset. Kalau saya, kamu kalau misalnya belajarnya biasanya sambil nyambil, silahkan makan sambil nyambil di kelas, kan gitu. Kalau sambil ngobrol, silahkan di luar. Artinya apa? Silahkan kamu belajar dengan cara kamu, ya kan? Tapi setidak-tidaknya hasil akhirnya itu kalian mesti bisa, kita sama mereka. Ini loh yang ingin Bapak inginkan dari kalian itu, ya kan? Kita sambil sama mereka. Silakan belajar menurut gaya kalian masing-masing. Itu kalau misalnya saya mengajar secara klasikal ya, makanya anak-anak harus bawa makanan sendiri, harus bawa air minum sendiri, dan setiap kelas harus ada galon, ya kan? Kalau kebetulan kan kepala sekolah juga untuk yang kelas 6 itu kan sebenarnya mempersilahkan anak bawa HP. Hanya saja khawatirnya kan begini. Kalau sekarang HP ya sudah, repotnya apa? Twing itu ya bunyinya bukan bunyi buat baca, belajar, nyari misalnya Google ya kan tentang materi pelajaran. Karena sekarang saya perhatikan saja yang kelas 6A dari 20 orang siswa itu 79% itu anak dari pulang sekolah sampai tidur kalau nggak chat lewat WA, scroll TikTok atau main game. Nah itu, ya kan? Itu masalahnya adalah bagi saya masalah. Kenapa? Itu membuat anak pada akhirnya otaknya kecuci. Kenapa? Saya nggak suka materi terang ini. Sudah, gitu loh. Kenapa? Saat mereka buka, yang namanya TikTok, senang ya sampai phone selesai. Nggak senang pun scroll terus. Instagram juga sama kan? Sama nggak? Nah itu sebetulnya sangat mempengaruhi sekali. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman itu, mohon maaf banget. Tujuan negara membodohkan anak sekolah sudah sukses dengan adanya COVID, ya kan? Makanya saya dulu itu sangat menentang sekali namanya COVID. COVID nggak ada, kenapa? Sejak Adam di situ udah ada COVID, saya bilang. Saya radang tenggorokan penyebabnya virus COVID. Anda flu virus COVID. Apa masalahnya? Ya gitu ya. Kenapa sekarang harus seperti ini? Harus apa namanya belajar di rumah segala macam. Anak SD ujung-ujungnya yang ngerjain bukan anaknya, Ibu. ya itu
hasilnya adalah nggak tahu apa-apa. nggak tahu apa-apa. Begitu masuk secara reguler, kita tanya, namanya kan bisa apa? Karena saya sendiri di kelas 6 ini perkalian dasar, ya itu cuma 3 orang yang bisa. Dari 3 orang, 1 orang masih mikirnya masih lama, 2 orang cepet lah kalau gitu. Sisanya, ya aku udah ngelus dada, kan ya Allah gini banget gitu kan. Nah, itu sebenarnya mas. Makanya metode itu penting. Kebebasan anak untuk belajar juga bukan sesuatu yang tabu sebetulnya. Artinya silakan anak belajar sesuai dengan gaya masing-masing, sehingga kalau misalnya itu yang suka dengerin musik ya silakan, tapi ya mau nggak mau harus pakai headset, kedengaran sendiri saja kan gitu, nggak mengganggu. Yang suka sambil nyemil ya silakan bawa cemilan sendiri kan gitu. Bahkan ada yang suka sambil makan, ya mereka sambil makan kan gitu ya, silakan aja. Nah, bagi yang pengennya ngobrol, kita sudah ada datanya nih di awal, kita pisahkan. Gimana? Itu di luar aja deh belajarnya. Tinggal kita mau nggak mau ya harus ada beberapa tempat kan yang kita pegang di kelas dan di luar kelas. Dan kebanyakan anak-anak itu ya akan lebih cepat menangkap materi itu kalau di luar kelas. Iya. Nah itu makanya yang namanya apa itu game. Apa sih kalau nama kerennya sekarang itu? Kalau game itu di awal belajar ngasih ice breaking ya, itu kan sebetulnya istilah kerennya. Iya. Itu mau nggak mau ya harus dipelajari sih. Nggak mesti yang ruwet, yang simpel-simpel aja kan, misalnya ayo saling saling membelakangi, saling mijit, balik lagi kan gitu ya, atau refresh kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kan pembelajaran itu berarti intinya itu harus fleksibel. Juga, ya. Nah, cara menyesuaikannya itu apabila nih misalkan kita sudah merancang pembelajaran sedemikian rupa, nah ternyata ada perubahan kondisi nih Pak. Nah, untuk memaksimalkannya itu agar keterlibatan dan efektivitas pembelajarannya itu tercapai sesuai harapan kita, itu gimana Pak? Melakukan refleksi. Iya, kembali lagi tetap melakukan refleksi dan evaluasi. Jadi refleksi evaluasi itu bukan hanya untuk peserta didik ya, untuk kita juga. Oh, saya sudah membuat RPP, rancangan pembelajaran hari ini seperti ini. Ternyata nggak bisa nih, nggak cukup waktunya gitu kan ya, karena kan harus sesuai dengan jam yang diberikan. Mau nggak mau ada yang dihilangkan, ada yang dirubah. Iya. Nah, yang dihilangkan itu bukan berarti tidak kita ajarkan, bisa kita ajarkan di pertemuan selanjutnya, ya kan? Sehingga untuk kedepannya bahwa hal itu tidak terjadi lagi. Patokannya adalah apa yang sudah kita lakukan saat ini. Seperti itu. Nah, selama pengalaman Bapak mengajar Pak, nah pengalaman belajar apa sih Pak yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik itu? Pengalaman belajar seperti apa? Mengaitkan yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau bisa ngasih contohnya, jangan ngambil orang lain, diri kita sebagai contoh. Makanya kita kan mengenal guru digugu dan ditiru. Betul. Iya kan? Betul. Tapi ada yang kita lupakan. Guru itu bukan hanya digugu dan ditiru. Kita juga adalah seorang murabbi. Ya kan? Dengan karakter saya yang keras ya, dan cenderung istilahnya anak harus disiplin, itu efeknya untuk anak-anak yang kelas saya itu, yang dulunya katanya itu anaknya susah diaturnya, orang tuanya rewelnya luar biasa, ya ujung-ujung apa sebenarnya tumben sih bosnya jadi tambah soleh orangnya. Ya saya nggak paham Pak, karena saya mengajarinya bahwa saya seperti ini gitu loh.
Saya selalu mencontohkan diri saya sendiri. Saya nggak akan mencontohkan bapak aja, orang lain, bapak sebagai kepala sekolah atau Umar bin Khattab. Saya nggak akan mencontohkan itu. Kenapa? Saya lah contoh ideal mereka. Artinya apa? Saya setidaknya pada saat saya berangkat ke sekolah itu, saya menginginkan bahwa anak-anak di kelas saya harus bisa lebih baik dari saya, kan gitu. Sehingga pada saat kita melakukan pembelajaran, kita jangan sampai lupa mengaitkan bahwa materi ini akan berguna bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Kita langsung contohkan. Misalnya begini. Pada saat kita memaksa anak-anak untuk hafal perkalian, ya kan? Kita contohkan pada saat mereka disuruh orang tua ke warung dengan bawa uang yang nominalnya besar, mereka akan dengan segera bisa menghitung sendiri kembalian beberapa, ya kan? Karena masih ada saja anak fase C yang diberi kepercayaan orang tua untuk ke warung, kembaliannya kurang, ya kan? Kalau lebih masih mending ya, kan nggak ada yang mengaku kalau lebih mah. Nah ini kurang, masih ada yang kurang. Bahkan ada satu orang nih sama sekali belum tahu kalau misalnya bawa uang sekian, jajan sekian, kembaliannya berapa, ada yang belum tahu, gitu loh. Nah, itu kita mainkan dalam kehidupan sehari-hari, atau kita untuk istilahnya, kenapa mereka harus mempelajari pelajaran misalnya Pancasila, pendidikan Pancasila? Karena sekarang tidak ada yang namanya P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Tidak ada salahnya kita ajarkan tentang P4, lalu kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, bahwa dengan misalnya sila pertama gitu kan, apa sih diharapkan, ya kan? Kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian kita praktekkan. Prakteknya apa? Setiap zuhur sholat berjamaah. Dulu kelas 6A itu sholat jamaah di sini. Cuman setelah itu saya lupa lagi kejadiannya apa. Udahlah masing-masing saja. Karena ya itu lebih biasa. Tadi sebagai kerjain ini ada kelas sekolah ya. Akhirnya kan nggak pegang itu ya. Udah. Tapi anak-anak yang alhamdulillah sih sampai sebelum bulan puasa masih sholat. Sekarang alhamdulillah banyak yang nggak sholat. Ya lagi ya kembali kepada yaitu kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua. Karena dipungkiri atau tidak, anak-anak lebih banyak berinteraksi di luar sekolah, sehingga kita juga jangan sampai ada rasa gimana ya, jangan sampai takut disebut rewel bawel oleh orang tua karena sering komunikasi. Karena memang tugas kita seperti itu, untuk menanyakan ini anak gimana nih gitu ya, kok belum sholat subuh, ya kan? Kalau misalnya orang tua menjawabnya, saya jawabannya rata-rata begini, anu pak susah banguninnya, bukan anaknya sudah dibangunin, kayaknya wong tuanya bangunnya siang juga nih, kan gitu. Akhirnya kan oh iya pak, laki kita bangunnya siang, mau gimana lagi kan? Kan iya, ya makanya kalau kita punya data seperti itu, mau nggak mau kan tugas kita menyampaikan pada anak, jangan ngikutin yang di rumah. Yang muda nggak ada salahnya ngasih contoh ke yang tua. Saat misalnya ini, kita jangan anak-anak, pada saat kalian bangun itu jam 4:30, sudah waktunya subuh, orang tua belum bangun, bangunin, kan gitu. Nggak mau bangun, wudu dulu. Setelah wudu masih tidur orang tua, bangunin. Kalau masih bangun, azan depan orang tua. Kalau saya ngajarinnya begitu. Nah, kalau orang tua marah, istighfar pak, bu, yuk sholat, tadi imam begitu. Dengan sendirinya orang tua akan mau. Kalian dapat pahalanya double, ngajarin orang tua untuk tidak dosa. Ya sebagian besar anak sih, iya sih, iya. Terutama perempuan. Kalau laki-laki ya sudah tergerus oleh peradaban ya. Peradaban apa nih namanya? Ya peradaban lah. Peradaban gadget yang luar biasa. Makanya sebetulnya untuk Mas dan Mbak semua ya, paling berat itu ngajarin anak laki-laki. Kalau yang sekarang dibandingin yang perempuan. Cuman itu yang ngajarin ya. Tapi untuk memberikan pemahaman itu lebih berat kepada perempuan. Beda ya, ngajarin dan pemahamannya. Nah, itu lebih sulitnya kepada pihak perempuan karena
sekarang itu kan dengan internet yang serba canggih, anak-anak bisa mengakses, apalagi diberi kebebasan orang tua. Jadi semua hal bisa dilihat. Contoh gampangnya begini. Barusan saya ngecek, makanya tadi saya nanya tentang wudhu. Anak gitu ya, ternyata dari 20 orang itu cuma 1 orang yang mempraktekkan yang saya ajarkan. Gitu loh. Pada saya tanya, guru PAI ngajarin enggak? Enggak, Pak. Nah, gitu. Artinya, mohon maaf, di awal yang saya katakan, banyak teman-teman pendidik yang kata kutip statusnya guru, yaitu masuk kelas, guru kewajiban selesai, tiap bulan dapat gaji, ya kan? Karena mesti kita pahami di sini, kita akan sukses mendidik anak, ya kan? Pada saat kita tidak memakan barang haram, penghasilan kita akan menjadi haram. Kalau masuk kelas terlambat, pulang lebih awal, itu jadi haram. Kenapa? Kita udah korupsi. Makanya mohon maaf, dulu saya paling anti jadi PNS. 3 kali tawarin jadi PNS, gratis nggak mau saya. Tapi karena udah kebutuhan ya, jadi P3, alhamdulillah kan gitu. Cuman ya itu akhirnya begitu di dalamnya. Saya kira kan yang namanya itu punya tanggung jawab. Tidak semua orang punya. Dan pada saat kita dari terjun di dalamnya, karena sama-sama rekan gitu ya, kita nggak bisa yang gitu dong gitu ya, itu kita nggak bisa. Gimana kita ininya pimpinan ini Pak, jadi bukan bahasanya kita komplain ya, keluhan anak-anak ya gitu ya, kita jual nama anak-anak. Kenapa? Karena mau nggak mau kita jangan sampai merugikan anak-anak. Kita ini sebagai pelayan, karena di zaman sekarang guru itu pelayan. Kalau dulu guru itu bukan pelayan, bukan. Seseorang yang sangat luar biasa kedudukannya. Makanya guru ngomong apa, samina wa atona, terus orang tua, iya Pak, iya Bu, silakan. Mau didik anak saya seperti apa, terserah kan gitu ya. Makanya hasilnya ya kayak Pak Kepsek, Pak Ipul, ya kayak muka-muka saya lah. Angkatan saya kelahiran tahun 70-an. Karena didikannya betul-betul bukan keras sebetulnya, bukan. Mendidik supaya kita jadi anak benar. Makanya saya kadang berpikirnya, ya, kalau mau berdoa ya. Ada salah satu guru aja bahasa Arab. Nulis. Teman zaman minjem, apa namanya, teman sebelumnya minjem menghapus. Ya kan? Zaman dulu kan yang menghapus pakai ayu kan? Iya. Itu kan terbang. Iya. Retak kena kepala benjol, nyampe rumah. Emang dia bersama orang tua? Enggak. Enggak. Tambah. Udah sampai itu. Anak akhirnya kan takut ya. Belajar lebih serius lagi. Kalau sekarang kebalik. Kita ngajarin anak bener aja dioncokin sama orang tua, bawa LSM. Nah, itu. Makanya ya jadilah guru yang baik. Itu aja. Guru yang baik, nggak usah takut disebut sebagai orang yang lebay, galak gitu ya. Saya di sini disebutnya guru yang galak. Sama orang tua. Sampai orang tua kelas 6 bilang, "Pak, pada wedi nih bapakku." Padahal kalau misalnya mereka sendiri mengatakan, "Orang beritahu emang kenen ya." Kek ya tuh. Ya terus gimana lagi ya gitu. Karena kalau saya ingin anak-anak disiplin kan gitu. Padahal nggak mau ya usah, silakan pulang, urus sendiri kan gitu. Karena keberhasilan kita dalam apa yang memberi anak itu ya dilihat dari bagaimana output, bukan input ya. Input itu macam-macam sih. Makanya kita nggak bisa nolak kondisi anak seperti apa. Apalagi sekolah 5% harus menerima disabilitas, apapun alasannya. Makanya harus ada guru yang siap jadi guru khusus. Output apapun hasil akhirnya, yang penting sudah usaha. Kita memberikan yang terbaik semaksimal mungkin. Dan kali sebagai statement lah, atau belum statement terakhir belum? Masih terakhir ya, lanjut. Nah, jadi panjang nih yang mana ya?
Alhamdulillah sih. Pak, bagaimana sih untuk meminimalisir nih, Pak? Kemungkinan kesalahpahaman dalam pembelajaran itu, Pak? Kita harus menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh anak-anak. Nggak usah yang sulit-sulit lah. Nggak usah. Kalau mohon maaf, kalau misalnya bahasa di lingkungan itu pakai bahasa kasar, ya pakai bahasa mereka. Kita jangan, saya kan guru harus jaim, nggak bisa seperti itu. Jaim itu kalau buat pacar, di depan pacar kan baiknya aja, jeleknya nggak keluar. Itu silakan jaim. Tapi yang namanya mendidik itu bukan berarti kita harus menggunakan bahasa yang betul-betul santun ya. Tapi pada saat kemudian kita menggunakan bahasa yang mudah, tapi anak-anak ternyata lebih mudah memahami dengan bahasa daerahnya yang konotasinya kasar, kita pakai bahasa itu. Di sini kota perbatasan, mohon maaf, bahasa kiri ketek itu masih ada. Saya sering pakai, gitu loh. Anak-anak, Pak, kan bahasa kalian seperti itu. Iya sih Pak, ya sudah. Mau komplain bagaimana? gitu. Jadi pakai bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Baku boleh, tapi kalau misalnya ada bahasa baku baru, setidaknya kita berikan pemahaman. Artinya begini loh, apa namanya, ekuivalennya, persamaannya itu dengan apa? Kita terjemahkan. Jadi yang untuk menulis sirah itu pakai bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Siap, pertanyaan terakhir Pak sekalian closing statement nih dari Bapak. Nah, bagaimana mengatur nih Pak? Bagaimana mengatur, mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Mengurutkan pelajaran dan pembelajaran, Memaksimalkan keterlibatan dan memaksimalkan efektivitas. Keterlibatan dan efektivitas itu caranya ya seperti yang pernah saya jawab di slide sebelumnya. Iya, iya. Kita bikin perangkat mengajar. Kalau sekarang ada tambahan LKPD. Iya. Nah itu, jadi kita bayangkan pembelajaran besok itu seperti apa, ya kan? Yang bayangan itu kan bebas ya, Iya. bebas. Sambil ngopi kan enak, sambil ngerokok kan. Kalau ibu nggak boleh sambil ngerokok, ya kan? Sambil nyapu tuh. Kira-kira besok apa ya kan gitu. Terus sambil nyuci, jelas. Sampai apa? Oh seperti itu. Kita buat dalam bentuk rincian seperti apa, ya kan? Apa namanya? Dibuatnya nggak usah. Kalau sekarang itu nggak usah sebaku mungkin, ya kan? Karena ya intinya apa? Kita membuatnya seperti apa, pemukanya seperti apa, diawalinya seperti apa, inti pembelajaran seperti apa, kemudian refleksinya seperti apa, evaluasinya seperti apa, ya kan? Nah, dari evaluasi itu nanti perbaikannya seperti apa, kita buat, kemudian kita praktekkan. Simpel sih sebetulnya, nggak terlalu rumit dan ribet sebetulnya. Artinya dengan kurikulum yang sekarang merdeka ya, kurikulum nasional ya, sebetulnya masih merdeka sih, ganti nama aja. Kurikulum nasional ya, kita merdeka membuat perangkat ngajar. Seperti apa? Bebas saja. Yang penting kita buat secara apa namanya, kita ingin membuatnya seperti apa, runutnya seperti apa. Dan kalau misalnya ternyata hal itu tidak bisa disampaikan semua dalam hari itu, ya berarti ada catatan-catatan di bawahnya kan, untuk yang perbaikannya itu kan, catatannya apa saja kita tulis di situ, kita lanjut lagi besok hari. Kalian Pak, closing statementnya Pak buat teman-teman yang nanti melihat video ini. Oh gitu, baik. Untuk ininya closing statement ya, saya paling tua ya. Perasaan saya tuh paling muda gitu ya. Sepertinya begitu. Ya, menurut pengalaman saya, ini dari pengalaman pribadi saja ya. Jadilah orang yang jujur.
jadilah seorang yang jujur dan jadilah guru yang baik. Baik itu bukan berarti anak-anak lemah gemulai dan sering lurus. Itu pengertiannya kan sangat luas sekali. Artinya yang penting konteksnya adalah bagaimana kita memberikan pendidikan. Karena peserta didik itu bukan orang lain. Posisi kita di sekolah adalah sebagai guru. Satu, dan yang paling penting mesti kita pahami juga bahwa kita adalah orang tua mereka di sekolah. Artinya kita punya kebebasan untuk mendidik anak tanpa terbelenggu oleh aturan-aturan yang sebetulnya nggak ada. Ya. Yang sebetulnya nggak ada. Sehingga kita jangan sampai, aduh kalau begini nanti gimana ya? Nanti orang tua begini, nanti saya dipanggil sama atasan. Itu buang jauh-jauh. Kenapa? Selama kita masih berjalan di relnya, ya kan? Kita nggak akan salah. Walaupun dianggap salah. Ya kan? Walaupun tetap dianggap salah. Karena orang akan melihat apa sih yang kita lakukan. Dan kebanyakan dari 10 hal yang kita lakukan, satu kesalahan itu akan hilang semua. Iya. Karena itulah watak manusia. Makanya kita nggak usah mikirin yang begituan. Yang penting saya adalah guru. Tugas saya adalah mendidik anak untuk menjadi lebih baik. Makanya kalau saya, bagaimana supaya anak-anak itu bisa lebih baik dari saya. Saya dulu itu bandel, tiap hari berkelahi, ya kan? Bagaimana anak-anak untuk tidak seperti itu? Minimal yang pada akhirnya kita menemukan siswa yang sama, nggak sampai tiap hari kayak kita zaman dulu kan gitu ya. Ya 10 sekali nggak apa-apa lah gitu ya. Maksudnya di tempat pemancingan tapi ya beradu apa namanya? Itu alat pancingnya, ini nggak masalah ya. Ini anak-anak kan juga aku sendiri kan gitu. Sehingga pada akhirnya adalah kita akan dikenal oleh siswa sebagai guru yang minimal tetap diingat ya. Apapun statusnya gitu ya. Mau disebut sebagai guru yang galak, yang keras, yang gemulai, yang santun, biarkan saja kan gitu ya. Yang penting pada saat kemudian kita ketemu dengan mereka mengatakan, Pak, Bu, makasih ya. Saya jadi begini karena Bapak dan Ibu. Itu sudah luar biasa sekali menurut saya kan gitu ya. Dan yang terpenting adalah jangan pernah berdoa kepada Allah supaya anak-anak jadi pintar. Ya, jangan pernah. Tapi mintalah supaya mereka dibukakan hatinya untuk bisa belajar. Dengan cara begitu ya kita bisa lebih cepat untuk istilahnya apa sih, ketemu chemistry-nya ya dengan anak-anak. Itu saja yang saya sampaikan. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil nih Pak hari ini. Mudah-mudahan hari Selasa ya. Pembicaraan Bapak hari ini menjadi amal baik buat Bapak dan menjadi kita semua. Ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarnya. Sebelumnya terima kasih Pak. Mohon maaf telah mengganggu waktunya dan Santai saja. kami dari kelompok 1 sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sami-sami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.